Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikutnya kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu sudut pada garis sejajar. Kita awali dengan materi kita yang pertama, yaitu menggambar dan mengukur sudut. Kita menggambar sudut dulu dengan menggunakan busur derajat. Contoh, gambarlah sudut ABC sama dengan 40 derajat dengan menggunakan busur derajat. Langkah-langkah yang kita lakukan, pertama kita buat ruas garis BA tidak terlalu panjang, kalau mau diukur kira-kira 5-6 cm. Di sini kita beri nama B, di ujung kanan adalah A. Langkah yang kedua, kita letakkan busur sehingga diameter busur berimpit dengan ruas garis BA dan pusat busur berimpit dengan titik B. Jadi nanti busur kita pusatnya kita impitkan dengan titik B. Ini busur kita. Sebelum kita lanjut, kita mengenal dulu unsur-unsur dari busur derajat. Garis dari 0 sampai ke 180 di sisi kanan inilah yang kita sebut dengan diameter busur. Kemudian dari skala 90 derajat ke bawah berpotongan dengan diameter busur tadi, inilah yang kita sebut dengan pusat busur. Kemudian pada pinggir busur ada bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan itu kemudian kita sebut dengan skala. Ada skala pengukuran yang di dalam, ada skala pengukuran yang di luar. Yang kita gunakan tergantung dari soal, tapi intinya kalau kita mengukur, kita memulai dari 0. Berikutnya mari kita letakkan busur kita tepat diameternya berimpit dengan garis BA. Dengan pusat busur berimpit dengan titik B. Ini kita lakukan karena akan kita menggambar sudut ABC. Sudut ABC, B-nya di tengah, maka huruf di tengah kita impitkan dengan pusat busur. Langkah yang ketiga, karena ujung ruas garis BA kita ini ada di kanan, maka kita membaca sisi kanan dari busur kita. Kita jangan memulai membaca dari sisi kiri busur kita. Apabila kita membaca dari sisi kiri, maka nanti hasil pengukuran atau hasil pembacaan kita akan keliru. Kemudian karena kita mengukur, maka kita memulai dari 0. Kita lihat skala yang memulai dari 0 adalah skala yang di dalam. Berarti kita jangan membaca skala yang di luar, karena skala di luar memulainya dari 180. Kita letakkan pensil kita di 0, kemudian kita baca skala yang di dalam sampai 40 derajat. Ini 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat. Inilah 40 derajat. Kemudian kita tandai di 40 derajat ini. Tetapi karena pensil kita tidak bisa tembus busur derajat, maka kita memberi tanda pada skala yang segaris dengan 40 di tepi busur seperti ini. Berikutnya kita angkat busur, kemudian dari titik B kita tarik garis ke skala 40 derajat yang kita tandai di tepi busur kita ini. Kita buat garis, kemudian di ujung garis ini kita beri nama titik C. Setelah kita memberi nama titik C, maka kita sudah menggambar sudut ABC yang besarnya sama dengan 40 derajat. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk menggambar sudut ini boleh tidak perlu kita tulis. Berikutnya kita mengenal bagian-bagian sudut. Bagian-bagian sudut yang pertama adalah kaki sudut. Ruas garis BA ini dan ruas garis BC inilah yang kita sebut dengan kaki sudut. Berarti kaki sudutnya adalah BA dan BC. Kemudian yang kedua adalah titik sudut, yaitu titik perpotongan antara ruas garis BA dan ruas garis BC. Titik perpotongannya adalah titik B, maka titik B inilah yang disebut dengan titik sudut. Berikutnya nama sudut. Kita beri nama sudut ini dengan 3 huruf, yaitu namanya sudut ABC. Titik sudutnya titik B. Titik B terletak di tengah. Atau kebalikan dari nama sudut ABC adalah sudut CBA. Titik B ditulis di tengah juga. Berikutnya untuk lebih jelas lagi kita masuk ke contoh nomor 2. Gambarlah sudut PQR sama dengan 125 derajat juga dengan busur derajat. Langkah-langkah yang kita lakukan, kita buat dulu ruas garis PQ. Ini ruas garis PQ, panjangnya tidak terlalu, kalau mau diukur kira-kira 5 atau 6 cm.
Langkah yang kedua, kita letakkan busur derajat sehingga diameter busur derajat berimpit dengan ruas garis PQ ini. Dan karena PQR Q di tengah, maka kita letakkan pusat busur kita di titik Q seperti peragaan kita ini. Berikutnya, karena ujung ruas garis QP berada pada titik P dan titik P ini berada pada sisi kiri busur derajat kita, maka kita membaca busur derajat kita memulai dari sisi kiri. Jangan membaca memulai dari sisi kanan. Berikutnya kita membaca mulai dari 0. Kita lihat skala yang mulai dari 0 adalah skala yang berada di luar. Berarti skala yang berada di dalam jangan kita baca. Kita mulai dari 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 derajat, 100 derajat, 110, 120, 125 derajat, pertengahan antara 120 derajat dan 130 derajat, yaitu pada skala yang menjorok ini. Berarti kita gerakan pensil kita ke skala yang kita tunjuk ini. Inilah 125 derajat. Berikutnya kita beri tanda pada busur kita, yaitu tepat pada segaris 125 derajat di tepi busur kita seperti ini. Berikutnya, langkah yang keempat adalah kita angkat busur. Kemudian dari titik Q, kita buat garis ke 125 derajat di tepi busur kita yang telah kita beri tanda ini. Kita buat garis, kemudian di ujung garis kita beri nama titik R. Setelah kita memberi nama titik R, maka sudut PQR 125 derajat telah kita gambar. Juga langkah-langkah pada menggambar sudut ini boleh tidak perlu ditulis. Nomor 3, gambarlah sudut PQR yang besarnya 210 derajat dengan busur derajat. Langkah-langkah yang kita lakukan, kita buat ruas garis PQ karena sudut yang kita gambar adalah PQR. Inilah ruas garis PQ. Kemudian langkah yang kedua, kita letakkan busur sehingga diameter busur berimpit dengan ruas garis PQ dan titik Q berada pada pusat busur derajat. Seperti ini, kita sudah impitkan ruas garis PQ dengan diameter busur kita, yaitu garis dari 0 sampai 180. Dan kita pastikan titik Q berimpit dengan pusat busur seperti yang kita peragakan ini. Berikutnya langkah yang ketiga, karena ujung ruas garis PQ berada pada sisi kiri, maka kita membaca atau kita memulai mengukur dari sisi kiri busur derajat kita ini. Jangan kita membaca dari sisi kanan. Apabila kita membaca dari sisi kanan, nanti kita mendapatkan hasil pengukuran yang keliru. Baik, kita mulai dari 0. Yang mulai dari 0 adalah skala yang di luar. Berarti lagi-lagi kita menggunakan skala yang di luar. Jangan menggunakan skala yang di dalam, karena skala yang di dalam memulainya dari 180. Kita baca dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 sampai 180 derajat. Kita gerakan pensil kita sampai di sini. Kita tahan pensil kita. Sampai di sini kita baru menentukan besar sudut sampai 180 derajat. Sementara soal kita menggambar sudut yang besarnya 210 derajat. Berarti busur kita masih kekurangan. Kalau begini kita jumpai, berikutnya busur kita putar setengah putaran seperti ini. Setelah kita putar seperti ini, kita pastikan kembali busur kita diameternya berimpit dengan ruas garis PQ seperti ini. Dan tanda pensil kita masih tetap di 180 derajat. Berikutnya kita menambah lagi 30 derajat ke bawah untuk mendapatkan 210 derajat. 0, 10, 20, 30. Di sini kita sudah mendapatkan 210 derajat. Berikutnya kita memberi tanda pensil tepatnya di pinggir busur kita yang segaris dengan 30 derajat seperti ini. Berikutnya kita angkat busur derajat kita, kemudian kita tarik garis dari titik Q ke 210 derajat yang telah kita tandai di tepi busur kita ini. Kita tarik garis seperti ini. Kemudian di ujung garis kita beri nama titik R.
Setelah kita membuat titik R, maka sudut PQR yang besarnya 210 derajat telah kita gambar. Ingat, yang 210 adalah yang dari kiri ke atas sampai ke bawah ini, bukan yang di bawah ini. Langkah-langkah menggambar sudut kita juga ini boleh tidak perlu kita tulis. Baik, berikutnya kalian latihan soal nomor 1, gambarlah sudut DEF yang besarnya 65 derajat dengan menggunakan busur derajat. Nomor 2, sudut KLM yang besarnya 150 derajat. Dan yang ketiga, sudut ABC yang besarnya 230 derajat. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.